Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua nih untuk ngebahas laptop monster dari ROG yang satu ini yang harganya pun memang bukan main, ada di angka 95 juta. Gua langsung bilangin aja harganya di awal ya. Jadi mungkin buat lo yang nggak punya budget di angka 95 juta kayaknya mulai mundur perlahan atau mungkin ya nyimak aja gitu biar tahu laptop 95 juta itu seperti apa sih. Jadi ini adalah ROG Zephyrus Duo 15 dan gua sangat-sangat excited dengan laptop ini, bukan karena laptop ini mahal harganya melainkan memang fiturnya itu benar-benar futuristik buat gua pribadi. Jadi kalau misalkan kita ngelihat desain dari Zephyrus Duo 15 ini, memang desainnya itu sepertinya diadopsi dari ZenBook Pro Duo, yang dimana pada tahun 2019 lalu saat gue pergi ke Computex 2019 itu gue sempat mikir desain kayak begini tuh kenapa ya nggak diimplementasiin sama ROG ke laptop gamingnya mereka. Padahal waktu itu gue mikir di ZenBook Pro Duo itu harusnya kayaknya bisa banget nih buat dipakai jadi laptop gaming karena layar yang ada di bawah itu bisa dipakai buat live streaming. Abis itu di ZenBook Pro Duo juga waktu itu udah sempat menggunakan RTX 2060 dan Intel Core i9 juga, dan akhirnya direalisasikanlah oleh ROG dengan hadirnya si Zephyrus Duo 15. Kayaknya model laptop seperti ini tuh seharusnya bisa dibawa ke arah gaming juga selain ke arah productivity, dan semoga Asus bisa memberikan itulah atau mewujudkan itulah ke pasar gaming. Mungkin bisa diubah jadi panel IPS tapi tanpa touchscreen sehingga response time bisa lebih kenceng atau gimana, itu bayangan gue aja sih. Tapi intinya sekarang ini baru diimplementasikan di ZenBook, dan ternyata mereka di sini mengubah sedikit desain dari ZenBook Pro Duo, yang dimana mungkin alasannya karena laptop ini adalah laptop gaming yang dimana nanti speknya mungkin akan lebih tinggi daripada si ZenBook. Maka dari itu ada beberapa desain yang memang diubah, tapi tetap kelihatan keren buat gue pribadi. Laptop ini sebenarnya masih sesuai karakter Zephyrus sih, yaitu laptop gaming yang super compact. Maka dari itu pas dilihat pas bagian ditutup tuh, kalau laptopnya ditutup, itu masih terlihat sangat-sangat compact memang. Cuma kalau misalkan kita buka laptopnya, itu berasanya laptop ini tuh jadi kayak gede banget. Padahal sebenarnya sih enggak. Dimensi laptop ini masih ada di angka 36 x 26,8 x 2 cm. Bahkan termasuk tipis untuk spesifikasi monster seperti ini. Laptopnya ini cukup berat ya, ada di angka 2,4 kg, tapi ini dikarenakan bahannya super solid dan layarnya ini ada dua. Kalau gue inget-inget lagi, dulu ROG itu ngeluarin laptop-laptop monsternya mereka itu semuanya tebelnya bukan main. Gue inget banget zamannya di GX 800 itu ROG sampai menggunakan water cooling bahkan untuk GX 800. Jadi laptopnya itu berkonde gitu di bagian belakangnya. Habis itu makin compact lagi sedikit, keluar lagi G703. Tahun lalu juga gue sempat untuk overclocking itu, dan biasanya gue bawa kemana-mana tuh untuk lagi show di kampus-kampus. Itu juga laptopnya masih cenderung tebal sih. Dan kali ini spesifikasi yang monster itu ada di dalam laptop yang tebelnya cuma 2 cm, dan gue cukup salut dengan ROG atas itu. Screenpad yang ada di ROG Zephyrus Duo 15 ini juga berbeda dengan ZenBook Pro Duo ya. Asus di sini menyebutnya ROG Screenpad Plus. Layar bawahnya ini akan terangkat sedikit ketika dibuka, lalu di bawahnya bisa untuk airflow intake. Ini di bagian bawahnya nggak bolong full, jadi masih seperti ada meshnya gitu, jadi masih aman dan masih gampang untuk dibersihin. Sayangnya di bagian depannya ini untuk logonya itu nggak ada nyala-nyalanya, jadi memang mungkin maksudnya si ROG pengen tampilannya itu tetap kelihatan stealth, karena di 2020 memang kayaknya lagi kurang musim untuk laptop yang terlalu bling-bling gitu. Cuma menurut gua untuk laptop 95 juta kesan pansosnya tuh jadi kurang gitu. Gara-gara di bagian depannya nggak ada nyala-nyala sama sekali. Paling nggak dikasih LED warna putih lah gitu kalau memang ROG nggak mau yang RGB banget. Dan untuk displaynya, layarnya ini dia menggunakan panel IPS, udah 100% sRGB dan bahkan 100% Adobe RGB yang udah tervalidasi oleh Pantone. Sebenarnya tersedia dua varian sih, yang ada di gua ini adalah versi 4K 60Hz, tapi kalian juga bisa temuin varian yang Full HD 300Hz 3 millisecond. Jadi itu emang udah ya gokil banget lah. Tapi kita akan fokus ke layar yang ada di bawahnya, yaitu Screenpad Plus. Screenpad Plus ini punya resolusi di 3840 x 1100 dengan panel IPS touchscreen. Screenpad Plus ini memiliki utility seperti Stream Deck untuk menempatkan shortcut-shortcut penting dan beberapa software yang mendukung. Screenpad sangat berguna untuk beberapa keperluan multitasking seperti live streaming, bisa dipakai buat Stream Deck dan live chat,
atau pas lagi editing timelinenya bisa di bawah sehingga area playback editing semakin luas. Nggak ada webcam di laptop ini, yang dimana awalnya gue pengen banget protes nih sama ROG, kenapa nih laptop harganya udah 95 juta tapi webcam aja nggak dikasih, itu kebangetan banget. Tapi ternyata sebelum gue syuting laptop ini, ROG bilang sama gue kalau mereka akan bundling ROG Eye Webcam, itu adalah webcam dari ROG yang beresolusi Full HD 60 fps ke dalam paket penjualan dari ROG Zephyrus Duo 15. Dan gue yang tadinya mau protes keras akan hal ini justru jadi tertarik banget nih, gara-gara ya dengan adanya webcam seperti itu kita bisa ngatur angle-nya itu semau-mau kita, entah angle-nya agak tinggi sedikit atau ada di kanan sedikit atau ada di kiri sedikit karena webcamnya terpisah. Lalu soal keyboardnya seperti apa? Keyboardnya ini posisinya ada sedikit di bawah gitu ya, karena memang ada layar di bagian atasnya. Dan sebenarnya konsep seperti ini udah ada di seri Zephyrus generasi pertama. Dan untuk kali ini travelnya itu lebih dalam sedikit karena memang laptopnya itu sedikit lebih tebal daripada Zephyrus sebelumnya. Dan untuk touchpad itu ada di bagian sebelah kanan, yang dimana touchpadnya ini juga memiliki LED numpad jika kalian ingin menggunakan numpad. Dan kalau kalian nggak terbiasa dengan touchpad yang ada di sebelah kanan, tenang aja, ROG juga di sini udah ngasih di dalam paket penjualannya itu include dengan mouse ROG Gladius 2. Lalu kita bahas soal I/O-nya seperti apa. Untuk I/O di bagian USB ini, USB-nya udah full menggunakan USB 3.2 semua, udah nggak ada lagi slot USB yang pelan-pelan di sini. Dan gue ngerasa cukup bagus karena di bagian belakang itu semua adalah port yang memang kabelnya itu gede-gede semua, seperti kabel HDMI dan juga kabel LAN. Lalu spesifikasi, nah ini sangat-sangat menarik buat gue di spesifikasinya. Sebenarnya ya normal-normal aja untuk ukuran laptop di angka 95 juta sih ya. Ini untuk speknya dia menggunakan Intel Core i9 10980HK, 8 core, 16 thread, up to 5,1 GHz. Bayangin aja ya. RAM itu udah 32 GB dual channel, DDR4 3200 MHz, ini up to 48 GB dikarenakan itu 16 GB nya udah disolder. NVMe SSD 2 TB ya. Dan ini udah jalan RAID 0, jadi 1 TB plus 1 TB gitu. Lalu untuk GPU-nya, ini GPU-nya menggunakan GeForce RTX 2080 Super, bukan 2080 polos, 8 GB GDDR6. Udah include dengan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5. Habis itu audionya ini udah menggunakan audio ISS Saber Hi-Res dan juga udah include dengan Windows 10 di dalam laptop ini. Kebangetan sih kalau 95 juta Windows aja masih belum dikasih. Utilities yang ada di sini seperti biasa masih sama, masih menggunakan Armoury Crate. Di dalam Armoury Crate kita bisa atur RGB. Habis itu juga ada beberapa profile power seperti profile silent, profile turbo, habis itu juga ada profile performance juga. Nah, untuk profile silent ini akan membuat CPU dan GPU lebih adem dengan memberikan power limit lebih rendah. Sementara turbo akan mempertahankan clock lebih tinggi dan fan speed dibuat lebih kencang. Profile turbo cenderung akan membuat CPU dan GPU lebih panas meski performancenya itu meningkat. Lalu kita bahas sedikit soal Intel Core i9 10980HK itu karakternya seperti apa. Jadi ini adalah CPU mobile yang sangat menggiurkan ya, karena ini adalah CPU mobile dengan clock paling tinggi saat ini. Clocknya itu up to di 5,1 GHz. Angka 5 GHz sendiri ini sebenarnya bukan untuk all core, melainkan ini hanya untuk 1 atau 2 core aja. Dan sebenarnya CPU dari Core i9 10980HK ini juga punya thermal velocity boost seperti Intel Core i9 10900K yang ada di desktop. Akan tetapi untuk di ROG Zephyrus Duo 15 ini velocity-nya nggak diaktifkan, memang dikarenakan ini adalah laptop yang tipis untuk form factor-nya. Jadi boost-nya di angka 5,1 GHz saja, karena velocity boost 5,3 GHz itu memang dia baru akan aktif ketika suhunya itu masih di bawah 70 derajat Celcius, yang dimana agak kurang mungkin sebenarnya kalau misalkan ditempatkan di laptop yang setipis ini. Tapi untuk cooling solution-nya sebenarnya ROG juga udah menggunakan liquid metal untuk thermal compound-nya di Intel Core i9 10980HK-nya ini. Dan untuk performance-nya di Cinebench R15 ini seharusnya adalah laptop dengan performance single threaded paling kenceng untuk saat ini, karena setelah gua tes performance single core-nya di Cinebench R15 itu skornya mencapai angka 207. Ini biasanya bisa kita dapetin di CPU-CPU kelas desktop seperti Intel Core i9 10900K bahkan. Dan untuk kemampuan multicore-nya, emang ini kemampuan multicore-nya sangat kenceng gue bisa bilang, tapi
masih bisa berimbang dengan Ryzen 7 4800H. Cuma di sini makin kelihatan bahwa CPU kelas mobile itu sekarang udah bersaing banget dengan CPU kelas desktop, bahkan performanya mirip-mirip. Dan selanjutnya gue juga udah ngetes lewat Blender benchmark, tapi untuk di Blender ini Core i9 10980HK emang tetap lebih unggul. Sayangnya CPU seperti ini kebanyakan ditempatkan di laptop premium yang harganya udah tinggi banget. Lalu untuk editing video seperti apa? Ya sebenarnya sih udah kencang-kencang aja. Ya adanya RTX 2080 Super membuat playback saat editing dengan RAW 4K bisa dijalankan dengan kualitas full meski workflow memiliki banyak layer dan plugin effect yang dimasukin. Kecepatan render ke H264 YouTube 1080p juga terbilang sangat cepat. Video berdurasi kurang lebih 3 menit ini bisa selesai dalam waktu hanya 1 menit 9 detik aja dengan profile turbo. Dan kira-kira gimana soal suhu CPU-nya? Ini kan CPU-nya juga memang CPU yang kayaknya powernya juga gede banget gitu, tapi laptopnya nggak tebal-tebal banget, cuma 2 cm. Soal suhunya gimana? Nah ini saat menjalankan Cinebench R15 menggunakan profile turbo, suhu CPU-nya memang termasuk tinggi, bisa bilang ya. Maksimum itu ada di angka 96 derajat Celcius. Cuma laptop ini udah memiliki throttle stop, sehingga ketika suhunya mencapai angka 96 derajat Celcius, dia itu langsung throttle stop dan secara otomatis akan memberikan power limit lebih rendah dan rata-rata suhunya langsung turun ke sekitar 80-an. Ini hanya untuk meningkatkan boostnya aja sebenarnya. Berbeda dengan profile silent yang emang dari awal udah punya thermal limit di angka 80-an derajat Celcius. Tapi jangan khawatir, suhu CPU saat bermain game justru lebih adem meski menggunakan profile turbo ini. Di sini gue lock langsung dari sensor HW-Info 64 saat menjalankan Battlefield 5. Lalu untuk performance GPU-nya menggunakan 3D Mark. Di sini untuk 3D Mark Firestrike-nya grafik skornya itu ada di angka 21 ribuan. Sementara untuk time spy itu sekitar 8600 untuk profile turbo. Tentu skor segini ya emang tinggi karena jelas ini adalah RTX 2080 Super. Suhu GPU, sepertinya cooling Zephyrus ini emang fokus banget untuk ngademin GPU-nya. Suhu dari RTX 2080 Super masih adem banget saat menjalankan Firestrike Loop selama 20 menit. Suhu saat bermain game juga sangat aman, lebih tinggi tapi masih tetap di bawah 80 derajat Celcius saat tes dengan Battlefield 5. Laptop ini sebenarnya udah pasti emang kenceng banget buat kita main game sih, dan karena benchmarknya ini gue juga agak banyak di dua resolusi, di resolusi 4K dan juga Full HD, maka dari itu gue rasa kalian lihat aja lah hasilnya sendiri gimana untuk hasil benchmarknya. Lalu kita masuk ke performance SSD. Berkat adanya Red0 ini, kemampuan write dari SSD-nya bisa tembus lebih dari 3 GB per second untuk sequential speed-nya. No complaint, ini kenceng. Gak ada pengujian baterai untuk pembahasan laptop kali ini dikarenakan laptop ini memang speknya itu udah ketinggian banget. Jadi gue juga udah ngerasa pasti ya laptop ini udah auto boros mampus lah ya. Jadi gue rasa kayaknya nggak perlu banget karena untuk menggunakan laptop ini dengan performance yang penuh juga kita membutuhkan yang namanya power adapter. Tenang aja, power adapternya itu nggak terlalu besar-besar banget dan ini dia ukurannya sekitar 240 watt dan udah cukup tipis, nggak terlalu tebal-tebal banget lah. Jadi gue rasa memang udah cukup oke untuk ukuran laptop yang spesifikasinya memang udah semonster ini. Dan di sini gue mau sebutin paket penjualan lainnya dari ROG selain include dengan ROG Gladius 2 tadi untuk mouse, habis itu dapat webcam ROG Eye, dan Zephyrus Duo 15 ini juga include dengan backpack BP 2500 dari ROG dan juga headset ROG Delta. Menurut gue ini bundling yang sangat menarik ya, yang gak begitu menarik memang sebenarnya cuma di harganya aja karena harganya itu kurang lebih sekitar 95 juta rupiah. Kesimpulan gua soal ROG Zephyrus Duo 15 ini sebenarnya simpel aja sih, ini laptop yang emang kenceng, bagus dan bahkan hampir sempurna menurut gua ya untuk ukuran laptop yang gak tebel gitu. Mungkin kekurangannya cuman di harga aja sih gitu, dan gua rasa itu bukan kekurangan tapi memang kantong kitanya aja yang kurang buat budget untuk membeli laptop ini. Tapi ya mungkin ada sultan-sultan atau kaisar-kaisar di luar sana yang memang tertarik dengan Zephyrus Duo 15 gitu, mungkin dia memang pendapatannya juga jauh lebih tinggi gitu dan tertarik untuk beli, ya silahkan aja karena memang ini laptop memang sebenarnya bagus kok, cuman memang ya mahal aja gitu, kita nggak mampu aja sebenarnya buat beli.
Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.